Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah atau tanggal 10 April 2024. Alhamdulillah setelah menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini, walaupun beberapa hari sakit, ya kita berusaha untuk menyelesaikan puasanya. Untuk sahabat semua, yuk sholat Idul Fitri di masjid, dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa masih diberikan umur yang panjang untuk bisa berada di Idul Fitri tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita menuju masjid ya. Kita ke masjidnya di depan ini aja. Masjid di Pondok Petir. Saya mau berangkat duluan sama istri tercinta. Jalan ya? Sama istri saya. Nggak ada yang lewat, ini Pak? istri saya cinta. Istri tercinta. Ya, tapi istri saya lagi sakit nih sebenarnya nih. Keliengan, kebanyakan bangun kemalaman. Bangunnya kepagian tuh. Ini saya harus tenteng. Emang barang ditenteng. Dasar. Saya harus pegangin, takutnya dia keliangan Terbang. lagi. Takut terbang. Jadi keliangan lagi nih guys. Kita kerampas nanti sama di kerampas. Oh iya dah, ambil jalan ya. Kalau kita pelan-pelan aja, nungguin anak-anak. Yang satu Gitu deh. Taruh. rempong biasa lah. Make up dulu. Make up Keringin rambut dulu. keringin rambut, ya gitu deh. Oke ya, nanti kita rekam lagi berikutnya ya. Kita menuju masjid ya. Ini kita keluar dari Bambu Kuning menuju masjid. Beginilah suasana jelang sholat Id di masjid Nurul Yakin Pondok Petir. Sama depan tuh bersih no. Itu mana yang depan situ bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kita ke bagian bapak-bapak aja sana. Allahu Akbar walillahil hamd. Udah di jalanan penuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Masih kosong. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa rahmatan wa maghfiratan li ummatil muslimina wal muslimat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah yang hadir pada pagi hari ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan takdir terbaik pagi hari ini. Kita bisa bersujud di hadapannya. Tidak ada tempat, kata Rasulullah, yang paling ditakuti oleh syaitan kecuali saat seorang hamba bersujud kepada Tuhannya. Itulah tempat sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita mengenal Allah, karena jasa beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar, maha benarmu ya Allah. Allahu Akbar, maha agungmu ya Allah. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Segenap orang-orang beriman bangkit. Mereka menyuarakan kalimat yang paling tinggi, kalimat yang paling agung, kalimat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, air mata kita pun terkadang jatuh bercucuran karena bahagia dan haru setelah kita berjuang 1 bulan Ramadan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupi bilangannya, hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Al-Baqarah 185. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan mulia itu telah berlalu. Tamu agung itu telah pergi meninggalkan kita. Apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan? Apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan? Insya Allah Ramadan itu pasti akan kembali. Insya Allah Ramadan akan datang tahun depan. Cuma yang jadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita masih dipertemukan dengan Ramadan? Apakah kita masih hidup di tahun yang akan datang? Ini yang harus kita jadi renungan pada hari ini. Kalaulah Ramadan kemarin menjadi Ramadan terakhir buat kita, kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi penyesalan yang luar biasa bagi diri kita. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini, dalam khutbah ini saya mengajak kita merenung sejenak tentang orang yang paling kita cintai di masa hidupnya. Kalaulah hari ini ada di antara jemaah yang orang tuanya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merenung betapa besar jasa orang tua kita kepada kita. Bahkan terkadang orang tua kita tidak sempat ke masjid karena harus mencari nafkah untuk kita. Terkadang orang tua kita tidak sempat sholat berjamaah karena harus mencari biaya untuk hidup kita. Saat kita kecil, orang tua kita bersusah payah hadirin untuk kebahagiaan kita. Hari ini di hari raya mereka sudah tidak ada. Hanya senyuman yang bisa kita ingat, hanya doa yang bisa kita sampaikan, hanya sedekah yang bisa kita sampaikan. Teruslah berbuat baik, karena doa-doa seorang anak yang soleh
kubur. Mudah-mudahan doa kita di hari raya Idul Fitri ini menjadikan kubur daripada orang tua kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah hari ini kita yang masih diberi kesempatan, dianugerahkan orang tua kita masih sehat, jangan sia-siakan mereka. Teruslah berbuat baik, carilah berkah di hadapannya di hari raya Idul Fitri ini. Bersimpuhlah di hadapannya, ada surga ada pada mereka. Hari ini banyak orang yang mengejar surga sampai ke Mekah, banyak orang mengejar surga sampai setiap hari ke masjid. Banyak orang yang tidak sadar bahwa surga ada pada orang tua kita. Hadirin, begitu besar jasanya, begitu besar pengorbanannya. Seandainya dunia dan isinya kita persembahkan untuk orang tua kita, maka dunia dan isinya tak akan sanggup membayar satu tetes air mata orang tua kita saat mendoakan kita. Dunia dan isinya tak akan sanggup membayar satu hentakan napas saat ibu kita melahirkan kita. Oleh karenanya hadirin, Rasulullah memberikan peringatan buat kita. Radima'an rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi hakima amalan yadkhulu bisababil jannah. Celaka, 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 kata Rasulullah, siapa orang yang mempunyai kedua orang tua atau salah satunya dia tidak melaksanakan haknya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan kata Rasulullah yang lebih dahsyat, keriduan Allah disandingkan dengan keriduan orang tua, kemurkaan Allah disandingkan dengan kemurkaan orang tua. Ridallah ridal walidain, wasutullah bisuhtil walidain. Ridaku kata Allah tergantung kepada ridho orang tuamu, dan murkamu kata Allah tergantung kepada murka orang tuamu. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bicara pengabdian kepada orang tua, ada satu kisah yang luar biasa di mana sahabat Salman Al-Farisi, beliau ingin mengabdi kepada ibunya setelah mendengar Rasulullah memberikan keutamaan anak yang berbakti. Ibunya yang sudah tua renta, hadirin, tidak bisa berjalan, ingin sekali pergi haji. Sahabat Salman Al-Farisi menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah yang jaraknya ribuan kilometer, perjalanan yang sangat jauh, berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan punggung beliau terluka karena lamanya menggendong ibunya. Bahkan sendal beliau tertusuk oleh kerikil-kerikil tajam, darah menetes dari telapak kakinya. Ketika sampai di Mekah, Salman Al-Farisi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah yang sudah memperhatikan dari kejauhan. Salman Al-Farisi memeluk Rasulullah, ya Rasul, saya telah menggendong ibu saya dari Madinah ke Mekah. Apakah saya telah membalas jasa ibu saya? Rasulullah menangis, hadirin. Rasulullah menangis memeluk sahabat Salman Al-Farisi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, Allah ridha kepadamu, tapi kau tak akan sanggup membayar jasa ibumu. Jangankan jasa yang lain, jasa sakitnya melahirkan dirimu pun kau tak akan sanggup membayarnya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ini merupakan renungan buat kita. Kalau setelah sahabat mencari jalan ridha Allah dengan berbakti, apalah kita. Oleh karenanya, aniskurli waliwalidaika, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan di raya Idul Fitri ini menjadi momentum kita menjalin kembali silaturahim dan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, terakhir dari mimbar ini kami berpesan, hari raya Idul Fitri adalah hari raya untuk kita kembali kepada kesucian. Jangan sampai Idul Fitri membuat kita lalai. Hari ini banyak orang yang merayakan hari raya Idul Fitri dengan meninggalkan perintah Allah. Mereka meninggalkan, bahkan melakukan kemaksiatan. Rasulullah menyampaikan, di malam akhir Ramadan, iblis menjerit dengan begitu dahsyatnya, yang mana jeritanya terdengar oleh para tentara iblis yang ada di dunia. Lalu para tentara iblis berkumpul, wahai Tuanku, apa yang menyebabkan kau murka? Kata iblis,
datangnya Ramadan dosanya diampuni. Dengan datangnya Ramadan dia seperti bayi yang melahirkan. Oleh karenanya kata Iblis, jikalau Idul Fitri datang, buat umat Muhammad sibuk dengan urusan dunia, buat mereka sibuk agar mereka lalai dari perintah Tuhannya dan masuk dalam kemurkaan Tuhannya. Oleh karenanya hadirin, dari mimbar ini mari kita jaga kesakraman, kita jaga kesucian daripada Idul Fitri. Mudah-mudahan kita jadikan hamba yang bertakwa, karena suksesnya Ramadan adalah bagaimana ketika setelah Ramadan, apa kita tetap dalam ketakwaan atau kita kembali dalam kelalaian. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikianlah khutbah singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba yang bertakwa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah rahmanir rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an jami' sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang maha penatap, wahai yang maha agung, wahai yang maha perkasa. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni segala apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampuni diri kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami jauh daripada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging yang melekat pada tubuh kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah, muliakanlah sisa umurnya ya Allah. Sayangilah orang tua kami sebagaimana dia menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, karuniakan kepada mereka balasan yang terbaik atas kesabaran mendidik kami, atas air mata yang dicurahkan karena kenakalan kami, atas kesayangan yang mereka limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah dengan pahala yang besar. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi hidupnya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, selesai sudah kegiatan sholat id di Masjid Nurul Yakin Pondok Petir. Isinya pulang dulu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat ya, pulang ke rumah. Semoga di tahun depan kita bisa kembali ke Ramadan 1446 Hijriah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.